Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Eltin dalam pelajaran agama Katolik. Hari ini Ibu akan memberikan materi pelajaran ke-17, yakni berdoa kepada Allah. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, hari ini kami akan belajar berdoa kepada Allah. Kami mohon kiranya kami mampu berdoa kepada Allah dengan baik melalui doa yang Engkau ajarkan kepada kami, yakni mendoakan doa Bapa kami. Namamu senantiasa kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama, apa arti dari doa? Yang kedua, Ibu akan membacakan kisah Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Yang ketiga, Ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari doa Bapa kami. Dan yang keempat, anak-anak akan mendengarkan kisah Santa Teresia dari Avila yang tekun dalam doa. Anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, arti dari doa. Doa berarti berbicara dengan Tuhan. Anak-anak, ketika kita berdoa, berarti kita berbicara dengan Tuhan. Doa bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Misalnya, sebelum dan sesudah pembelajaran, sebelum dan sesudah makan. Anak-anak, sekarang kita lanjut pada poin yang kedua, yakni Ibu akan membacakan kisah tentang Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid-muridnya. Mari anak-anak, kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, itu dia kisah tentang Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Anak-anak, kita juga setiap hari mengucapkan doa Bapa kami. Anak-anak, mari kita lanjut pada poin yang ketiga, yakni kita akan belajar bagian-bagian dari doa Bapa kami. Ada 6 bagian dalam doa Bapa kami. Yang pertama, nama Bapa dimuliakan. Yang kedua, kedatangan kerajaan Allah. Yang ketiga, kehendak Allah yang terlaksana. Yang keempat, Bapa memberikan kita rejeki pada setiap hari. Yang kelima, Bapa yang mengampuni segala kesalahan kita. Dan yang keenam, Bapa menjauhkan kita dari segala yang jahat. Jadi, itu dia bagian dari doa Bapa kami. Jadi ada 6 bagian dalam doa Bapa kami. Anak-anak, mari kita masuk pada poin yang keempat, yakni anak-anak akan mendengarkan kisah Santa Teresia dari Avila yang tekun dalam doa. Selamat mendengarkan kisah Santa Teresia dari Avila yang tekun dalam doa. Teresia dilahirkan di Avila, Spanyol pada tanggal 28 Maret tahun 1515 sebagai seorang gadis kecil di rumah keluarganya yang kaya. Teresia dan kakaknya Rodrigo suka sekali membaca riwayat hidup para kudus dan para martir. Bagi mereka, tampaknya menjadi martir adalah cara mudah untuk dapat pergi ke surga. Oleh karena itu, kedua anak tersebut secara diam-diam berencana untuk pergi ke tanah Mor. Saat menapaki jalan, mereka berdoa agar boleh wafat bagi Kristus. Tetapi mereka belum jauh dari rumah ketika bertemu dengan paman mereka. Seketika itu juga sang paman membawa mereka pulang ke pelukan ibunya yang sudah teramat cemas. Kemudian Teresia dan kakaknya bermaksud untuk menjadi pertapa di pekarangan rumah mereka. Rencana ini pun tidak berhasil. Mereka tidak dapat mengumpulkan cukup banyak batu untuk membangun gubuk. Santa Teresia sendirilah yang menuliskan kisah masa kecilnya yang menggelikan itu. Namun demikian, ketika Teresia tumbuh menjadi seorang gadis remaja, ia berubah. Ia membaca buku-buku novel dan kisah-kisah roman hingga ia tidak punya banyak waktu lagi untuk berdoa. Ia lebih banyak memikirkan cara merias serta mendandani diri agar tampak cantik. Tetapi setelah ia sembuh dari suatu penyakit parah, Teresia membaca sebuah buku tentang Santo Hieronymus yang hebat. Pada saat itu juga ia bertekad untuk menjadi pengantin Kristus. Ketika menjadi seorang biarawati, amatlah susah bagi Teresia untuk berdoa. Selain itu, kesehatannya pun buruk. Ia menghabiskan waktunya setiap hari dengan mengobrol tentang hal-hal yang remeh. Suatu hari, di hadapan lukisan Yesus, ia merasakan suatu kesedihan yang mendalam bahwa ia tidak lagi mencintai Tuhan. Sejak itu, ia mulai hidup hanya bagi Yesus. Tidak peduli betapapun besar pengorbanan yang harus dilakukannya. Sebagai balas atas cintanya, Kristus memberikan kepada Santa Teresia karunia untuk mendengarnya berbicara. Ia juga mulai belajar berdoa dengan cara yang menggagumkan. Santa Teresia dari Avila terkenal karena mendirikan biara-biara Karmelit yang baru.
biara-biara tersebut dipenuhi oleh para biarawati yang rindu untuk hidup kudus. Mereka banyak berkorban untuk Yesus. Teresia sendiri memberi teladan kepada mereka. Ia berdoa dengan cinta yang menyala-nyala dan bekerja keras melakukan tugas-tugas biara. Santa Teresia adalah seorang pemimpin besar dan seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus serta gerejanya. Ia wafat pada tahun 1582 dan dinyatakan kudus oleh Paus Gregorius ke-15 pada tahun 1622. Pada tahun 1970, ia digelari pujaga gereja oleh Paus Paulus ke-6. Anak-anak, itu dia kisah tentang Santa Teresia dari Avila. Berikut ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Ini dia tugasnya. Anak-anak, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sudah menjelaskan 4 poin dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, arti dari doa. Yang kedua, Ibu membacakan kisah tentang Yesus mengajarkan doa Bapa Kami kepada murid-muridnya. Yang ketiga, Ibu juga sudah menyebutkan bagian-bagian dari doa Bapa Kami. Dan yang keempat, anak-anak sudah mendengarkan kisah dari Santa Teresia dari Avila. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena hari ini kami sudah belajar tentang doa Bapa kami. Kiranya kami selalu mengucapkan doa Bapa kami pada setiap hari. Nama-Mu senantiasa kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak selalu mendoakan doa Bapa kami setiap hari. Terima kasih.